Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Pak Wi Kimia, pemirsa dan sahabat kimia yang istimewa. Kali ini kita akan belajar minyak bumi, yaitu materi pelajaran kelas 11 semester ganjil. Mungkin dalam diri kita timbul pertanyaan, samakah minyak bumi dengan minyak tanah? Jawaban yang benar adalah berbeda. Minyak bumi ini merupakan minyak mentah yang diambil dari dalam bumi, masih berupa minyak mentah. Sedangkan minyak tanah ini merupakan salah satu hasil dari pengolahan minyak bumi melalui proses destilasi bertingkat atau penyulingan bertingkat. Salah satu hasilnya adalah minyak tanah. Hasil yang lain ada bensin, ada solar, dan seterusnya. Minyak bumi terbentuk dari peruraian senyawa-senyawa organik dari jasad mikroorganisme jutaan tahun yang lalu di dasar laut. Hasil peruraian yang berbentuk cair akan menjadi minyak bumi dan yang berwujud gas akan menjadi gas alam. Proses peruraian ini berlangsung sangat lamban, sehingga untuk membentuk minyak bumi dibutuhkan waktu yang sangat lama. Itulah sebabnya minyak bumi termasuk sumber bahan alam yang tidak dapat diperbarui, sehingga dibutuhkan kearifan dalam eksplorasi dan pemakaiannya. Untuk mendapatkan minyak bumi dapat dilakukan dengan pengeboran. Minyak bumi merupakan campuran senyawa-senyawa hidrokarbon. Untuk dapat dimanfaatkan, perlu dipisahkan melalui destilasi bertingkat atau penyulingan bertingkat, yaitu cara pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi berdasarkan perbedaan titik didihnya pada kolom bertingkat. Komponen utama minyak bumi adalah gas alam dan gas alam. Saya ulangi, komponen utama minyak bumi dan gas alam adalah alkana. Senyawa penyusun minyak bumi ini berupa alkana, sikloalkana, dan senyawa aromatik. Jadi penyusun utamanya adalah alkana. Di samping itu terdapat pengotor berupa senyawa organik yang mengandung belerang, mengandung nitrogen, mengandung oksigen, dan mengandung organologam. Dari hasil destilasi bertingkat diperoleh fraksi-fraksi minyak bumi, bisa berupa LNG, LPG, petroleum ether, bensin, kerosin atau minyak tanah, ya, kemudian solar, oli, lilin, dan aspal. Oke, kita lanjut. Nah, ini skema eksplorasi minyak dan alat penyulingan seperti ini. Jadi yang paling atas berupa gas, yang paling bawah berupa sedimen yang berupa aspal, bitumen atau aspal. Jadi seperti ini hasil-hasilnya menurut jumlah C titik didihnya. Yang paling atas titik didihnya yang paling rendah sehingga berwujud gas, yang paling bawah itu berupa aspal. Kerosin ini nama lain dari minyak tanah, digunakan untuk rumah tangga. Namun sekarang penggunaan minyak tanah ini menjadi sangat langka keberadaannya karena sekarang digunakan untuk rumah tangga, untuk memasak dan sebagainya menggunakan LPG. Kemudian aftur ini adalah digunakan untuk bahan bakar pesawat terbang. Oke, kita lanjut. Bilangan oktan. Nah, dari beberapa hasil fraksi minyak bumi tadi, bensin merupakan hasil yang paling banyak dipakai untuk kendaraan bermotor. Bensin akhir-akhir ini menjadi perhatian utama karena pemakaiannya untuk bahan bakar kendaraan bermotor sering menimbulkan masalah. Kualitas bensin ditentukan oleh bilangan oktan, yaitu bilangan yang menunjukkan jumlah
isooktana dalam bensin. Jadi bensin itu sendiri sebenarnya ada dua senyawa yang terkandung di dalamnya, yaitu isooktana dan normal heptana. Bilangan oktan itu ditentukan dari banyaknya isooktananya. Sehingga isooktana dikatakan sebagai penentu bilangan oktan. Bilangan oktan merupakan ukuran kemampuan bahan bakar mengatasi ketukan ketika terbakar dalam mesin. Bensin merupakan fraksi minyak bumi yang mengandung senyawa normal heptana dan isooktana. Misalnya bensin premium yang beredar di pasaran dengan bilangan oktan 80, berarti bensin tersebut mengandung 80% isooktana dan sisanya 20% adalah normal heptana. Bensin super mempunyai bilangan oktan 98, berarti mengandung 98% isooktan atau isooktana dan sisanya 12% adalah 2%. 98 berarti 2% ya. 2% sisanya adalah normal heptana. Pertamina meluncurkan produk bensin ke dalam pasaran dengan 4 nama ya sekarang. Ada premium, ada pertalite, ada pertamax dan pertamax plus dengan masing-masing angka oktannya. Premium itu sekarang itu 88 ya. Pertalite itu 90 angka oktannya. Kemudian pertamax 92 dan pertamax plus adalah 95. Yang paling baik yang mana? Pertamax plus ya. Jadi bensin yang mutunya baik itu yang mana? Bensin yang bilangan oktannya tinggi, yang semakin banyak mengandung isooktan atau isooktana. Penambahan zat anti ketukan pada bensin bertujuan untuk memperlambat pembakaran bahan bakar. Untuk menaikkan bilangan oktan, antara lain ditambahkan MTBE, singkatan dari metil tersier butil ether. Tersier butil alkohol, benzena atau etanol, tapi yang biasa dipakai adalah MTBE, metil tersier butil ether. Penambahan zat aditif etil fluid yang merupakan campuran 60% tel tetraetilit atau tetraetil timbal, 25% 1,2 dibromometana, 1,2 dibromoetana dan 10% 1,2 dikloroetana sudah ditinggalkan karena menimbulkan dampak pencemaran timbal ke udara. Timbal PB ini bersifat racun, dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Ya, kita lanjut ini. Dampaknya bisa menyebabkan pusing, anemia, bahkan kerusakan otak. Dampak pembakaran minyak bumi. Nah, pembakaran minyak bumi ini ada dua, yaitu ada pembakaran sempurna dan pembakaran tidak sempurna. Pembakaran sempurna nanti akan menghasilkan CO2 dan H2O. Keberadaan CO2 yang berlebihan ini menyebabkan yang namanya efek rumah kaca. Nah, perhatikan di sini. Ya. Jadi apa itu efek rumah kaca? Adalah peristiwa terjebaknya sinar matahari oleh gas CO yang tidak bisa dilepaskan ke ruang angkasa. Ini menyebabkan nanti akibatnya adalah suhu bumi menjadi naik atau lebih dikenal dengan istilah pemanasan global. Nah, jadi dampaknya berbahaya. Nanti coba Anda bandingkan kalau nanti suhu bumi naik terus, maka es yang ada di kutub itu akan mencair. Kalau mencair nanti bumi akan tenggelam. Ya. Terus berikutnya, pembakaran tidak sempurna. Dari bahan bakar minyak akan menghasilkan jelaga yang dapat mengotori alat-alat seperti perkakas rumah tangga, mesin knalpot, dan lain-lain, sehingga mempercepat kerusakan pada alat-alat tersebut. Kalau pembakaran tidak sempurna, ini adalah menghasilkan CO, karbon monoksida. Kalau sempurna tadi hasil utamanya adalah CO2, karbon dioksida. Karbon dioksida dapat menyebabkan efek rumah kaca. Kalau CO apa? Ternyata CO ini mempunyai daya ikat yang lebih tinggi dibandingkan gas oksigen terhadap hemoglobin. Sehingga pada saat bernapas, kalau terdapat CO dalam jumlah banyak, kita tidak menyerap oksigen tapi menyerap CO. Sehingga dalam keadaan yang agak lama nanti bisa menimbulkan sesak napas, bahkan bisa kalau begitu lama di situ nanti bisa menimbulkan pingsan, akhirnya sampai menyebabkan kematian. Ya, jadi ini CO bereaksi dengan Hb jadi HbCO atau COHb. Pembakaran bahan bakar minyak juga menghasilkan zat polutan lain seperti belerang, oksida belerang, SO2 dan SO3
oksida nitrogen NO dan NO2 dan partikel-partikel debu. Nah, ini SO2, SO3, NO dan NO2 ini juga bisa menyebabkan hujan asam. Jadi artinya air hujan yang bersifat asam karena SO2 dan SO3 nanti kalau bereaksi dengan uap air jadi asam sulfat. Ini NO dan NO2-nya nanti jadi asam nitrat yang berbahaya karena air hujan akan bersifat asam sehingga bisa merusak benda-benda dan menyebabkan terjadi korosi. Kemudian untuk NO dan NO2 sendiri ini juga di samping itu bisa menyebabkan yang sering disebut dengan asbut ya, asap dan kabut. Terus sering disebut dengan istilah Inggrisnya adalah smoke. Jadi ini reaksinya nanti jadi asam sulfat, SO3-nya, SO2-nya jadi asam sulfit. Lanjut. Asam sulfat di udara lembab mudah larut dalam air hujan sehingga menyebabkan tadi bersifat asam atau dikenal dengan hujan asam. Ini. Ya. Ini sebelum ke soal ini beberapa alternatif untuk mengatasi ini minyak bumi karena minyak bumi merupakan bahan yang sumber bahan alam yang tidak dapat diperbarui ya karena terbentuknya memerlukan waktu yang sangat lama. Ini bisa menggunakan energi di sini ada gelombang laut, air laut, tenaga air terjun, bisa menggunakan tenaga nuklir, bisa menggunakan panas bumi atau geotermal, bisa juga menggunakan ini tenaga angin dan tenaga surya. Oke, sekarang ke kuisnya. Senyawa berikut yang paling banyak terdapat di dalam minyak bumi ini ya. Apa tadi yang paling banyak dalam minyak bumi adalah alkana. Ya, terus berikutnya fraksi minyak bumi yang terakhir yang dipisahkan dengan destilasi bertingkat yang paling bawah tadi apa? Aspal ya, digunakan untuk pengaspalan jalan. Oke, nah terus berikutnya zat yang dapat digunakan untuk bahan bakar pesawat apa tadi? Aptur. Iya, terus berikutnya bensin mempunyai mutu yang rendah jika banyak mengandung normal hektana. Iya, betul. Terus berikutnya zat anti knocking yang ramah lingkungan apa tadi? MTBE, methyl tertiary butyl ether. Oke, betul. Berikutnya bensin yang memiliki angka oktan 80 berarti perbandingan isoktana dan normal hektana 80 dibanding 20 atau 4 dibanding 1. Iya. Terus berikutnya gas yang dapat menyebabkan terjadinya efek rumah kaca apa tadi? CO2. Iya. Terus di daerah industri udara dapat mengandung gas-gas polutan. Berikut pasangan gas yang dapat menyebabkan terjadinya korosi. Tadi hujan asam tadi ya. SO2 dan NO2. Oke, pembakaran minyak bumi yang tidak sempurna akan berbahaya bagi makhluk hidup karena dihasilkan zat-zat beracun apa? CO dan Bb tadi ya. Terus berikutnya zat pencemar akibat pembakaran bensin dapat menyebabkan hujan asam dan smoke apa? NO dan NO2. Oke, jawaban Anda betul semua 100. Oke, untuk hari ini hanya ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.